Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Najib dan rekan-rekan semua. Sebelumnya saya meminta maaf karena saya terlambat hadir dalam perkuliahan hari ini, sehingga menyampaikan penjelasan Customer Relationship Management melalui video. Customer Relationship Management atau pengelolaan hubungan pelanggan ini mengelola seluruh aspek yang berkaitan antara pelanggan dan perusahaan, yang bertujuan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan yang berujung pada meningkatnya profit perusahaan. Dua komponen utama pada Customer Relationship Management ini adalah Operational CRM dan Analytical CRM. Perbedaan keduanya adalah pada tingkat interaksi pada pelanggan. Operational CRM berhubungan langsung dengan pelanggan, sementara Analytical CRM mendukung back office beserta melakukan analisis strategis yang mencakup seluruh sistem yang tidak berhubungan langsung dengan pelanggan. Operational CRM dapat digunakan untuk menjalankan operasional pada beberapa departemen, yaitu Departemen Marketing, Sales, dan Customer Service. Sekarang ini, perusahaan tidak menjual satu produk ke banyak konsumen, namun menjual beberapa produk sebanyak-banyaknya ke konsumen. Teknologi CRM ini dapat membantu dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data customer. Memang keberhasilan pemasaran berbanding lurus dengan kemampuan organisasi untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang benar. 3 teknologi CRM operasional utama yang dapat diterapkan pada Departemen Pemasaran untuk meningkatkan kepuasan pelanggan adalah yang pertama, list generator. List generator ini mengumpulkan informasi pelanggan dari berbagai sumber, segmen, dan informasi yang berbeda. Sumber informasi tersebut seperti situs web, kemudian kunjungan, kuesioner, survei online maupun offline. Begitu juga bisa dari brosur atau daftar pelanggan saat ini. List generator ini memberikan pemahaman yang kuat pada Departemen Pemasaran tentang jenis pelanggan yang perlu ditargetkan untuk aktivitas pemasarannya. Kemudian yang kedua adalah Campaign Management System. Campaign Management System menuntun para penggunanya melalui aktivitas pemasaran seperti perencanaan, penjadwalan, segmentasi, dan keberhasilan analisis. Sistem ini juga dapat mengukur pengembalian investasi untuk setiap aktivitas marketing yang dapat diperoleh oleh perusahaan. Yang ketiga ada cross-selling dan upselling. Cross-selling adalah menjual tambahan produk atau jasa ke customer. Sementara upselling adalah menambah nilai sebuah produk dan menambah jumlah penjualan. Misalnya, McDonald's melakukan cross-selling dengan cara menawarkan apple pie ke dalam list menunya. Kemudian McDonald's juga menawarkan customer untuk misalnya upgrade size, misalnya ketika kita beli menu, kita beli yang medium tapi kita ditawarkan untuk menu yang large atau yang lebih besar. Selanjutnya ada teknologi operasional CRM yang diterapkan pada Departemen Sales atau penjualan. 3 teknologi utama operasional CRM yang dapat diimplementasikan pada Departemen Penjualan. Yang pertama adalah Sales Management CRM System, yaitu mengotomatiskan setiap tahapan pada proses penjualan. Jadi membantu mengatur seluruh agenda, kemudian pengingat pertemuan dengan customer. Kemudian juga mempersonalisasi media presentasi dan juga pembuatan dokumen. Sistem ini juga menyediakan analisis siklus penjualan dan membantu perhitungan kira-kira berapa penjualan yang dihasilkan selama proses penjualan. Yang kedua ada kontak manajemen. Kontak manajemen ini mengelola informasi kontak penjualan yang telah didapatkan oleh perusahaan. Dengan begitu, jadi kita tahu namanya, kemudian kita tahu percakapan terakhirnya, sehingga customer ini merasa berharga sejak pertama kali dia mengangkat telepon tanpa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga ada opportunity management. Opportunity management ini menargetkan peluang penjualan dengan
mendapatkan customer baru di kemudian hari. Jadi opportunity management ini menentukan kira-kira pelanggan ini potensial atau tidak, dan kira-kira apabila potensial, usaha apa yang perlu dilakukan oleh perusahaan untuk menggrab si customer baru ini. Bedanya dengan kontak manajemen ini mengelola existing customer, sedangkan opportunity management mengelola customer baru. Selanjutnya kita ke departemen customer service. Memang untuk penjualan dan pemasaran itu merupakan departemen utama yang berinteraksi secara langsung dengan pelanggan. Nah, sekarang ini banyak juga perusahaan yang gagal mempertahankan eksistensinya karena mereka tidak memaintain pelanggan mereka secara baik. Hubungan after sales yang buruk dengan para customer. Cara terbaik dalam membangun hubungan pasca penjualan ini adalah dengan memberdayakan departemen customer service. 3 teknologi operasional CRM yang paling utama yang dapat digunakan pada departemen customer service adalah yang pertama contact center atau yang biasa kita sebut call center. Ini dimana customer service representatif menjawab dan merespon segala kebutuhan dan juga pertanyaan dari pelanggan. Contact center ini merupakan aset terbaik bagi perusahaan karena dengan ini mereka mampu mempertahankan pelanggan. Yang kedua adalah web-based self-service system. Nah, web-based ini memungkinkan pelanggan untuk menggunakan web untuk menemukan jawaban atau pertanyaan atas solusi dari masalah yang dihadapi para pelanggan. Salah satunya di web-based juga ada click to talk. Tombol click to talk ini mampu menghubungkan pelanggan dengan customer service tapi melalui internet. Sehingga hal ini juga mampu menambah value perusahaan itu sendiri karena dapat membantu pelanggan secara real time. Jadi ketika misalnya kita klik website, kemudian kita ada pertanyaan, langsung klik to talk di dalam website tersebut tanpa harus kita telepon call centernya. Yang ketiga adalah call scripting. Call scripting ini mengakses database perusahaan yang dapat menelusuri masalah atau pertanyaan yang detail dapat digunakan oleh customer service, sehingga si customer service ini mampu untuk menjawab permasalahan, menjawab keluhan, dan memberikan solusi bagi para pelanggan. Setelah tadi kita membahas operational CRM, selanjutnya kita ke analytical CRM. Analytical CRM ini berguna untuk menganalisis seluruh informasi pelanggan, sehingga perusahaan mungkin dapat melakukan sebuah personalisasi bagi pelanggan. Personalisasi ini terjadi apabila kita sudah mengetahui kesukaan dan ketidaksukaan dari para pelanggan. Contoh penggunaan analytical CRM ini adalah yang pertama, give customer more of what they want. Jadi memberikan pelanggan hal yang mereka inginkan. Misalnya, perusahaan mengetahui ukuran sepatu dan merek kesukaan pelanggan. Maka perusahaan bisa dapat memberikan seluruh informasi mengenai brand dan size yang masih tersedia bagi pelanggan tersebut, seperti yang e-commerce saat ini lakukan. Kemudian yang kedua adalah find new customer similar to the best customer. Jadi menemukan calon customer baru. Misalnya perusahaan melakukan banyak bisnis dengan wanita berusia 35 tahun hingga 45 tahun yang bisa mengendarai SUV dan misalnya tinggal di 10 km dari lokasi tertentu. Perusahaan kemudian dapat menemukan produk yang fokus pada tipe pelanggan ini sehingga memunculkan potensi penjualan baru. Yang ketiga adalah mencari tahu apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan yang terbaik. Misalnya saja jika sebuah rumah makan atau restoran menyediakan lebih banyak sarapan untuk perusahaan menengah daripada pesaingnya, maka perusahaan ini bisa melakukan email gitu ya, atau bergrill ya, untuk menampilkan katalog catering untuk sarapan spesial dari perusahaan tersebut. Mereka melakukan ini sebelum pesaingnya melakukannya.
Kemudian yang keempat adalah mengalahkan kompetitor. Analytical CRM ini dapat menentukan tren penjualan yang memungkinkan perusahaan untuk memberikan penawaran terbaik kepada pelanggan sebelum pesaingnya memiliki kesempatan untuk berjualan. Misalnya, toko pakaian mungkin menentukan gitu ya pakaian outdoor mana yang paling baik gitu, dan mengirim katalog tersebut ke para pelanggan mereka dan mengundang dengan istilah acara private sale seperti itu. Hal ini bisa meningkatkan penjualan dan istilahnya mencuri start lebih dulu daripada kompetitor lainnya. Yang kelima adalah analytical CRM juga mampu mengaktifkan kembali customer yang sudah tidak aktif. Jadi analytical CRM dapat memberitahu gitu kepada perusahaan mana pelanggan yang sudah tidak aktif lagi, sehingga perusahaan dapat mengambil langkah untuk mengirimkan misalnya voucher diskon atau potongan harga kepada pelanggan mereka yang tidak aktif. Seperti misalnya kita sedang main game gitu ya, main game di handphone, kalau kita sudah lama nggak mainin, pasti ada notifikasi, misalnya kita main hari ini, kita dapat nyawa lebih banyak, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah let customer know they matter. Jadi, biarkan si customer ini merasa bahwa dirinya tuh penting. Contohnya, perusahaan mengirimkan kita sebuah notifikasi untuk mengganti oli secara rutin. Jadi, ketika kita dikirimi notifikasi seperti itu, kita akan merasa bahwa perusahaan ini care dengan kita, care dengan barang kita yang kita beli. Jadi, after sales-nya bagus. Seperti itu. Nah, selain CRM, perusahaan saat ini juga sadar ada hubungan-hubungan yang perlu dibangun yang juga berfungsi untuk meningkatkan penjualan mereka yang bisa mendatangkan profit. Area itu adalah supplier relationship management, kemudian partner relationship management, kemudian ada employee relationship management. Apa supplier relationship management? Yaitu fokus pada menjaga kepuasan supplier dengan mengevaluasi kemudian mengkategorikan supplier. Aplikasi SRM ini itu gunanya untuk menganalisis vendor berdasarkan tujuan bisnis, harga, dan pasar, sehingga perusahaan mampu menentukan supplier mana yang terbaik untuk berkolaborasi dengan bantuan sistem SRM ini. Yang kedua ada partner relationship management. Jadi fokus pada membuat vendor itu merasa puas dengan mengelola hubungan mitra dan juga para reseller yang telah menyediakan pelanggan dengan saluran penjualan yang optimal. Jadi strategi bisnis PRM ini adalah memilih dan mengelola mitra untuk mengoptimalkan bisnis mereka dalam jangka panjang. Nah, di fitur aplikasi PRM ini tersedia informasi tentang ketersediaan barang, kemudian materi pemasaran, kemudian kontraknya, kemudian pesanan produknya secara real time. Yang ketiga adalah Employee Relationship Management. Nah, RM ini dapat didefinisikan gitu sebagai pemanfaatan teknologi informasi namun digunakan pada area human resource-nya agar perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan loyalitas karyawan yang diharapkan juga dapat meningkatkan keuntungan atau performa perusahaan. RM ini merangkul seluruh staf dan karyawan pada semua lini bagian untuk bisa mewujudkan visi dari perusahaan itu sendiri. Salah satunya adalah mengelola komunikasi dengan baik dengan para karyawan. Bentuk implementasinya lagi pun bisa dengan cara program performance dan learning dan development. Banyak aplikasi RM juga yang membantu karyawan untuk berurusan atau menangani pelanggan dengan memberikan informasi yang lebih rinci tentang produk perusahaan tersebut, kemudian tentang pelayanannya, dan kemudian tentang pesanan pelanggan tersebut.
Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.